Baiklah Bapak dan juga Ibu, beralih berikutnya adalah sesi webinar yang kedua dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, SEMM. Beliau merupakan CEO Trust Co Indonesia. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Top Digital Corporate Brand Award pada sore hari ini. Terima kasih buat Pak Silih Agung Waseso yang sudah memberikan insight gitu ya. Tadi beliau sampaikan bahwa membangun brand ada sebuah ekosistem, bagaimana membentuk, menciptakan sebuah revenue dan juga menciptakan kepercayaan dari konsumen kita. Saya kira sangat menarik gitu ya. Saya ingin menambahkan saja apa yang beliau sampaikan. Nah, tema yang saya angkat adalah Digital Corporate Branding, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa dibantu. Oke, next. Oke, bicara tentang brand, tadi Pak Silih Agung sudah sampaikan gitu, bagaimana membuat brand kita lebih dikenal, lebih dipercaya, dan juga bagaimana membangun relasi yang baik dengan para stakeholder kita. Saya kira ini menjadi suatu poin yang sangat penting. Di era digital saat ini, Bapak Ibu, tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri buat kita karena satu adalah pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka ya lebih dari 70% penetrasi di Indonesia. Ini menjadi suatu opportunity tersendiri bagaimana membangun engagement brand kita dengan masyarakat secara luas, khususnya dengan para stakeholder kita gitu ya. Nah, bicara internet di Indonesia, Bapak Ibu, beberapa data menyebut gitu ya, tahun 2021 di 60 detik gitu ya, Bapak Ibu, kita lihat ada 500 jam konten terupload melalui YouTube dan ada juga 695.000 gitu ya, story share melalui Instagram, dan juga sekarang yang paling ngehits adalah TikTok gitu ya, ada 5.000 downloaders baru. Ini merupakan suatu tren yang kita perlu cermati. Kenapa? Karena memang ketika pandemi COVID-19 perubahan perilaku konsumen terjadi, mereka stay di rumah, mereka mengakses berbagai layanan dan juga berbagai aplikasi, bahkan melakukan berbagai penelusuran produk atau kebutuhan mereka melalui internet. Sehingga tren perubahan ini yang kita perlu cermati. Bagaimana kita membangun konten yang menarik dan relevan dengan produk atau layanan kita. Tadi juga disampaikan oleh Pak Silih Agung. Nah, bicara membangun brand di era digital, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Tentunya biasanya ketika orang mencari produk atau sebuah layanan terhadap jasa tertentu, biasanya mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari. Sehingga mesin pencari menjadi suatu hal yang sangat penting di era digital saat ini. Nah, ketika mereka melakukan penelusuran melalui mesin pencari, apakah corporate brand Bapak Ibu ada di mesin pencari dan juga memudahkan para stakeholder untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Itu yang tahapan pertama. Yang kedua adalah ketika mereka sudah melakukan browsing, selain itu juga biasanya kalau konsumen yang B2C gitu ya, rata-rata juga tidak hanya melakukan penelusuran melalui mesin pencari, tapi juga mereka melakukan penelusuran melalui berbagai marketplace yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi melalui Bukalapak, Blibli, Tokopedia, atau Shopee. Yang menarik, Bapak Ibu, berdasarkan data yang Trust Co lakukan tahun lalu, ada 2.000 lebih official store baru yang di launch gitu ya sama pelaku brand atau pemilik brand di Indonesia untuk menjangkau pasar mereka di ranah digital gitu ya. Dan juga secara tingkat kepuasan dari konsumen yang berbelanja secara digital, secara online, rata-rata di angka 4,77. Nah, ini mendekati sangat baik. Saya kira tren ini menurut saya sangat positif gitu ya, terlebih dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang ada. Nah, selain itu tentunya mereka biasanya ketika melakukan penelusuran, mereka mengakses official website dari Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi suatu hal yang penting sehingga konten dari website Bapak Ibu tentunya ini menjadi suatu catatan yang harus kita improve dari waktu ke waktu. Dan bahkan teman-teman media juga mengakses berbagai informasi mengenai kegiatan rilis kegiatan dari Bapak Ibu juga melalui website. Ini adalah suatu hal yang
yang terjadi. Dan bagaimana membangun engagement, membangun relasi di ranah digital, tentunya masyarakat melakukan engagement dan juga brand melakukan engagement dengan melalui sosial media. Ada 3 sosial media teratas Bapak Ibu. Yang pertama adalah YouTube channel. Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali YouTuber-YouTuber baru, bahkan konsep talk show itu atau podcast itu sangat marak, karena memang ini adalah salah satu sosial media yang sangat powerful gitu ya. Yang kedua adalah Facebook dan juga Instagram. Memang tergantung dari segmen pasar yang kita bidik gitu ya. Relatif kekuatannya dari masing-masing sosial media ini sangat berbeda. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, beberapa 2 tahun terakhir gitu ya, ketika masa pandemi, beberapa brand juga memanfaatkan sarana official website mereka sebagai salah satu sarana untuk komunikasi dengan calon konsumennya, atau bahkan beberapa pelaku bisnis memang membuat sarana khusus untuk mempermudah konsumen interaksi langsung. Dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana membangun brand kita melalui media online. Kenapa? Karena membangun komunikasi melalui media digital atau media online ini banyak dilakukan oleh korporasi karena dianggap mampu meningkatkan trust yang lebih tinggi gitu ya, karena masyarakat tentunya di era digital ini banyak hoax terjadi gitu ya, sehingga media digital atau media online menjadi salah satu rujukan masyarakat untuk mengakses sebuah informasi. Di Indonesia sendiri ada 40.000 lebih media digital yang ada di Indonesia. Saya kira branding di era digital akan semakin menarik, akan semakin cepat gitu ya updatingnya, sehingga kita harus terus-menerus update terhadap perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih the new customer path yang ada di era digital saat ini gitu ya. Menurut Philip Kotler ada 5A Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana membangun awareness dari corporate brand kita atau produk brand kita kepada masyarakat secara luas. Membangun corporate brand di ranah digital tentunya bisa memanfaatkan berbagai channel yang tadi saya sebutkan, baik melalui search engine, sosial media, website, media digital, maupun aplikasi dan berbagai channel lainnya. Yang kedua adalah bagaimana membuat mereka interest dengan produk atau layanan kita. Tentunya kita harus menampilkan berbagai konten yang relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan dari target konsumen yang kita bidik. Nah, dari situ biasanya mereka tertarik dan mereka akan bertanya. Nah, ketika bertanya tentunya di era digital saat ini Bapak Ibu, banyak sekali tools-tools yang membuat keyakinan konsumen akan semakin meningkat gitu ya. Kalau di ranah marketplace ada review rating gitu ya. Kalau review kita di atas 4, tentunya kepercayaan konsumen akan semakin meningkat. Terlebih official store di Indonesia rata-rata ratingnya di angka 4,77, mendekati sangat baik. Jadi skala bintang 1 sampai skala bintang 5 gitu ya. Saya kira ini menjadi suatu hal yang kita perlu cermati satu persatu. Tidak hanya sampai di sana, bahkan kalau kita wisata kuliner ya Bapak Ibu, kalau kita mengunjungi berbagai restoran gitu ya, kalau kita lihat ketika reviewnya bagus, kita juga akan meningkatkan kepercayaan kita untuk mencoba kuliner tersebut gitu ya. Itu hal yang terjadi di era digital saat ini. Setelah itu mereka baru melakukan action untuk melakukan pembelian, dan tidak hanya sampai di sana, tapi kita juga memberikan rating review terhadap produk atau layanan yang baru kita gunakan. Nah, era digital semakin terbuka sehingga kita sebagai pengelola brand memang betul-betul harus kontrol betul bagaimana reputasi kita di ranah digital baik gitu ya, dan sangat baik. Ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa alasan konsumen berbelanja atau membeli produk atau jasa berdasarkan data dari kata data insight Bapak Ibu, ada beberapa faktor kenapa konsumen membeli secara produk secara online maupun offline ya. Nah, ada 3 faktor utama, yaitu pertama adalah harga, kualitas produk, dan juga promo atau diskon. Ini menjadi 3 hal ini yang menjadi poin penting
Dan selain itu juga adalah kalau secara online adalah review dan ratingnya dan juga merek tersebut atau brandnya. Jadi selain itu juga ada reputasi dari e-commerce-nya atau reputasi dari produsennya. Ini juga sangat berpengaruh. Tadi juga disampaikan oleh Pak Silih gitu ya, reputasi menjadi satu hal yang penting. Ini juga menjadi satu pertimbangan konsumen dalam memilih produk atau layanan. Nah, kalau secara offline kita juga lihat gitu ya, merek juga menjadi salah satu hal yang poin gitu ya, poin kelima gitu yang mereka pilih. Ada juga sertifikasi halal, review dan rating, dan juga kandungan produknya dan lain sebagainya. Jadi banyak alasan konsumen dalam memilih produk atau layanan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di Trust & Co bersama Suara Pemerintah di bulan Mei hingga bulan Agustus kita melakukan riset terhadap top digital corporate brand khususnya untuk perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD dan juga anak perusahaan BUMN gitu ya. Salah satu yang kita ukur adalah website mereka gitu ya. Seberapa banyak kunjungan official website mereka dikunjungi oleh para netizen atau oleh pengguna internet. Ini salah satu contoh Telkomsel gitu ya, berdasarkan data Hypestat di daily unique visitornya per hari adalah 253.398 kunjungan gitu ya. Ini sangat menarik, kenapa? Karena ketika di ranah digital gitu ya, tentunya traffic ini adalah sebagai salah satu penggerak atau pendorong untuk menciptakan revenue, karena semakin tinggi traffic tersebut tentunya ada pasar di sana. Sehingga bagaimana kita mengkonversi traffic itu menjadi income buat perusahaan ini menjadi suatu catatan tersendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat monthly visitnya mencapai 7,9 juta, sebuah angka yang sangat tinggi gitu ya, sebuah angka yang sangat tinggi. Nah, yang kedua saya mengakses sebuah perusahaan BUMD gitu ya, ada BUMD Rumah Sakit Umum Daerah gitu ya, ada di Banjar, Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu. Per daily visitornya per day-nya 12,3 ribu gitu ya, dengan monthly visitnya 388 ribu. Nah, ini saya pikir ini sebuah data-data yang menarik bagaimana kita memanfaatkan traffic yang sudah berkunjung ke official website kita, bagaimana mengkonversinya menjadi income. Ini menjadi hal yang menarik, atau kita membuat layanan-layanan khusus sehingga konsumen betul-betul memberikan penilaian yang baik terhadap perusahaan kita. Nah, kalau flashback gitu ya, berdasarkan data riset beberapa bulan lalu, Bapak Ibu, ini di luar BUMN dan BUMD gitu ya, Trust & Co juga melakukan riset terhadap jumlah pemberitaan terhadap berbagai kategori gitu ya. Khususnya kita batasi terhadap 150 kategori teriset, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik bahwa untuk kategori mobil, Bapak Ibu, ini jumlah pemberitaannya sangat tinggi, sebesar 1 juta lebih. Kategori motor ada 381 ribu lebih. Multi platform kabel TV ada 305 ribu pemberitaan. Marketplace 223.592 pemberitaan. Kategori smartphone ada 214.870 pemberitaan. Hingga kategori minimarket ini ada 103.000 pemberitaan. Yang menarik di sini juga untuk kategori sepeda ini mendapatkan exposure lebih, exposure yang tinggi dari media gitu ya, ada 153.615 pemberitaan. Kategori bank 119.970 pemberitaan. Ini sangat menarik Bapak Ibu, data-data ini kalau kita lihat memang kita cermati masing-masing kategori ada yang tingkat membangun engagement dengan masyarakat, membangun komunikasi dengan para stakeholder sangat baik, tapi juga ada beberapa kategori yang memang perlu melakukan improvement. Nah, kalau kita lihat secara sosial media, Bapak Ibu, kategori marketplace menduduki peringkat pertama dengan ulasan atau dibicarakan di sosial media sangat tinggi, sebesar 3,4 juta. Yang kedua adalah multi platform kabel TV 736.000 hingga kategori mobil 168.000 gitu ya. Ini data-data yang berhasil kita himpun gitu ya beberapa waktu lalu gitu ya, kita melakukan penelusuran dari berbagai kategori terhadap pemberitaan dari masing-masing brand gitu ya.
baik produk brand atau corporate brand gitu ya. Ini yang kita lakukan di beberapa bulan terakhir gitu ya, di beberapa bulan terakhir. Nah, hari ini Bapak Ibu kita menyelenggarakan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award, Bapak Ibu. Ini merupakan kegiatan yang pertama kali kami selenggarakan antara Trust & Co dan juga suarapemerintah.id, sebuah apresiasi atau sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, dan juga anak perusahaan BUMN di Indonesia yang sudah berhasil membangun corporate brand-nya di ranah digital sehingga unggul dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nah, Top Digital Corporate Brand Award ini diberikan, tadi saya sudah sampaikan, pada perusahaan BUMN, BUMD, dan juga anak perusahaan BUMN gitu ya. Berdasarkan Top Digital Corporate Index yang kami lakukan gitu ya, berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah search engine, yang kedua adalah social media, dan ketiga adalah berdasarkan official website dari perusahaan-perusahaan yang kami lakukan riset gitu ya. Nah, tujuan diadakan penghargaan ini, yang pertama kami berharap melalui penghargaan BUMN dan BUMD dan juga anak perusahaan BUMN ini, kita berharap merupakan sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam aktivitas branding di ranah digital. Yang kedua adalah memberikan apresiasi terhadap perusahaan BUMN, BUMD, dan juga anak usaha BUMN yang telah berhasil meningkatkan brand awareness-nya di ranah digital, brand image-nya di ranah digital, dan juga brand engagement di ranah digital. Yang ketiga, ini merupakan sebagai bukti keberhasilan perusahaan dalam membangun corporate brand di ranah digital, sehingga kita harapkan para stakeholder semakin percaya dan juga meningkatkan reputasi dari perusahaan peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand di ranah publik. Nah, tahapan riset yang kami lakukan, yang pertama kami menentukan metodologi risetnya, yang kedua kami melakukan pencarian, Bapak Ibu, kami melakukan pencarian data BUMN berdasarkan official resmi dari website kementerian gitu, ada 114 data, dan juga ada data BUMD berdasarkan data list yang ada di BPS, yang selanjutnya adalah anak perusahaan BUMN berdasarkan data di website masing-masing perusahaan BUMN. Selain itu, kami juga mengumpulkan data-data berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah search engine. Kami mengukur berapa banyak ulasan terhadap corporate brand tersebut, seberapa banyak perusahaan dicari oleh para netizen gitu ya. Nanti saya akan terangkan secara rinci untuk poin ketiga ini. Yang keempat, kami melakukan input data berdasarkan data yang kami himpun gitu ya. Kami melakukan input, baru kami melakukan pengukuran berdasarkan perhitungan indeks yang kami sudah tetapkan gitu. Juga kami melakukan quality control, dan juga terakhir adalah menentukan pemenang Corporate Brand Achiever yang hadir pada sore hari ini dan berhak mendapatkan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award pada tahun ini. Nah, metodologi riset yang kami lakukan dengan pendekatan desk research gitu ya, berdasarkan 3 aspek pengukuran, search engine, social media, dan juga website. Untuk perusahaan BUMN ada 114, untuk perusahaan BUMD ada 629 yang kami riset, dan juga untuk perusahaan anak perusahaan BUMN ada 400 lebih perusahaan yang kami lakukan proses risetnya gitu ya. Khusus untuk perusahaan BUMD, kami tidak melakukan penilaian terhadap sosial media karena mayoritas perusahaan BUMD di Indonesia gitu ya, sosial medianya beberapa tidak bisa terukur gitu ya, dan beberapa tidak memiliki. Ini menjadi catatan sehingga kita tidak lakukan pengukuran karena ada beberapa perusahaan BUMD juga tidak membuat official fans atau melalui Facebook, tapi mereka hanya akun pribadi gitu ya. Jadi itu tidak bisa diukur juga, sehingga untuk perusahaan BUMD kami tidak mengukur secara sosial medianya. Nah, saya akan terangkan secara rinci Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek search engine. Parameter ini menggunakan mesin pencari
dengan ruang lingkup corporate brand. Jadi kami menggunakan kata kunci corporate brand Bapak Ibu sekalian, nama corporate brand dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah di sini kami mengukur berapa banyak ulasan terhadap corporate brand Bapak Ibu dan juga berapa banyak orang yang mencari corporate brand Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah sosial media. Kami mengukur tingkat engagement antara brand dengan masyarakat atau fans atau followersnya gitu ya. Di sini ada 3 sosial media yang kami ukur, 3 sosial media teratas, YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Yang ketiga adalah official website. Kami mengukur traffic dari website tersebut dan juga kecepatan dari website tersebut untuk mengetahui user, dan juga kami mengukur tingkat user friendliness-nya gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan sepanjang periode survei yang kami lakukan. Nah, riset dilakukan gitu ya terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, dan juga anak perusahaan BUMN mulai bulan Mei hingga Agustus 2021, Bapak Ibu. Jadi kriteria pemenang yang bisa disebut sebagai top digital corporate brand, yang pertama adalah perusahaan BUMN, BUMD, dan anak perusahaan BUMN riset memperoleh final score 70 poin gitu ya minimal. Yang kedua adalah perusahaan BUMN atau BUMD menurut hasil riset berada pada peringkat untuk perusahaan BUMN top 50 gitu ya, atau top 50. Untuk perusahaan BUMD top 100 karena jumlah perusahaan BUMD sangat banyak gitu ya, lebih dari 600 tadi yang saya sebutkan yang teriset gitu ya. Dan juga kami memberikan untuk perusahaan anak perusahaan BUMN adalah top 50. Nah, 2 kriteria itu wajib dipenuhi untuk mendapatkan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award pada sore hari ini, Bapak Ibu. Nah, terakhir saya ucapkan selamat gitu ya untuk para peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award pada sore hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semakin intens dengan membangun komunikasi di ranah digital. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat, salam brand. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo atas seminarnya tadi. Sungguh menarik sekali topik yang dibawakan, yaitu mengenai branding di era digital. Dan semoga kita bisa mengaplikasikannya Bapak dan juga Ibu untuk mengembangkan bisnis di era digital, terutama di era pandemi COVID-19 ini.